Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan rutinitas kita sebagaimana biasanya, salat subuh secara berjamaah, dan tidak semua kenikmatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Maka sepatutnya kita bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan suci Ramadan tentu kita semua tahu banyak peristiwa-peristiwa besar yang menjadi catatan sejarah di dalam perkembangan peradaban Islam. Hari ini insyaallah kita bertepatan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah, yang mana kurang lebih 14 abad yang lalu, tepatnya di 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Kalau di tahun Masehi itu 13 Maret 624 Masehi itu terjadi yang namanya Perang Badar. Yang mana pada peristiwa ini para ulama sejarah mengatakan bahwa ini merupakan salah satu perang penentu, kunci bagi peradaban umat Islam. Kaitannya dengan bulan suci Ramadan, tentu apa yang menjadi hari-hari di dalam bulan suci Ramadan ini bisa dikatakan sebagai sebuah momentum atau hari kemenangan bagi siapa saja yang menjalankannya. Pada saat perang Badar tersebut, kalau secara logika umat Islam itu mustahil untuk mencapai kemenangan pada momen hari itu. Bagaimana tidak, ada 1000 pasukan Quraisy yang sudah siap menghancurkan pasukan yang dibawa oleh Rasulullah beserta para sahabat, yang mana pasukan Islam ini hanya berjumlah kurang lebih 313 orang saja. Nah, kalau dari secara hitungan matematika 313 kemudian melawan 1000 pasukan Quraisy ini nampaknya agak mustahil kalau mencapai kemenangan. Sampai-sampai pada saat itu diceritakan Rasulullah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saking seriusnya berdoa, imamah atau sorban Rasulullah itu terjatuh
dan kemudian diambil oleh salah satu sahabat yang menjadi panglima perang ketika itu. Nah, melihat ini, ya, perjuangan yang digaungkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini salah satu momentum, ya, sampai kepada nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang akhir kehidupannya, sehingga ada 9 pesan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan ada kaitannya dengan Syahrul Quran, ya, yang dimana bulan suci Ramadan ini juga ada peristiwa diturunkannya Al-Quran. Pada ketika kita melihat pada perjuangan Nabi Muhammad ini, tentu ada hal-hal yang perlu kita renungkan, ya. Kalau di dalam khutbah terakhir Rasulullah dikenal dengan khutbah wada, itu ada 9 pesan terakhir Rasulullah. Salah satunya pesan Rasulullah itu adalah menunaikan amanah dengan baik. Secara sejarah yang tadi saya jelaskan terkait dengan perang Badar itu merupakan rangkaian daripada alasan mengapa kita harus menjalankan amanah kita. Pertama sebagai seorang manusia, dan kemudian juga sebagai seorang muslim yang sejati. Amanah seseorang, ya, yang Allah berikan kepada setiap muslim itu secara umum atau kita garis besar itu ada, yang pertama adalah bagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Dan kemudian nanti ada amanah yang paling besar bagi umat Islam, itu adalah salah satunya adalah Al-Quran. Yang ini telah diperjuangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, baik dalam rangka beribadah kepada Allah, atau amanah yang sifatnya duniawi yang Allah titipkan kepada kita. Pertama, amanah sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah beribadah. Bagaimana sejak kita balik kemudian diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini, sudah seberapa tinggi tingkatan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan amanah. Bagaimana kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pekerjaan kita yang juga itu menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatan mungkin yang kita punya saat ini, bagaimana kita menjalankan hal tersebut dengan tuntunan atau ajaran-ajaran agama kita, sehingga kita dapat dikatakan sebagai manusia yang menjalankan keislaman itu secara kafah. Yang pertama, artinya amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah kita sekedar menjalankan itu kemudian tidak memperhatikan apa yang menjadi tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amanah yang Allah berikan, harta misalkan. Harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai dengan hari ini mungkin bagian daripada rizki yang Allah berikan. Dan tentu rizki yang Allah berikan kepada kita, kepada setiap manusia itu takaran dan jatahnya juga berbeda. Nah, rizki ini banyak bentuknya, ada sehat, itu rizki. Bagaimana kita menggunakan kesehatan kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Apakah betul-betul digunakan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Harta misalkan yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita, harta ini
hanya terbagi menjadi 3 aliran saja para jemaah. Mau sebanyak apapun jumlahnya ya. Yang pertama, harta yang hanya menjadi kotoran bagi kita. Harta yang menjadi kotoran ini ya adalah harta yang diupayakan hanya untuk mementingkan perut kita saja. Nah, maka dia menjadi kotoran. Kemudian aliran harta yang kedua. Yang kedua ini harta yang mungkin terposisikan hanya menjadi bahan rebutan. Yang mana harta ini tadi adalah bagian daripada amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Siapa yang merebut, siapa yang rebutan dengan harta kita, yaitu ahli waris. Kalau kita mengumpulkan, memposisikan harta kita itu kita siapkan hanya untuk bahan rebutan. Nah, ini yang berbahaya. Syukur-syukur kalau ahli waris itu ya senantiasa mendoakan kita. Syukur-syukur kalau ingat dengan siapa yang punya harta. Tetapi kalau sudah lupa dengan siapa yang mewariskan harta, ini yang celaka. Maka kalau bisa kita posisikan harta kita itu sebagai amanah itu pada posisi yang ketiga, yaitu sebagai penolong atau penyelamat kita nanti di akhirat. Dipersiapkan, dikumpulkan harta tersebut untuk kepentingan-kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan-kepentingan pendidikan Islam, untuk kepentingan-kepentingan pembangunan ya, penyebaran agama Islam. Nah, ini contoh yang real hari ini ya, yang salah satu ulama yang ada di Malaysia ya, salah satu ulama yang kaya ya, namanya Ustadz Ebit Lau. Beliau ini punya puluhan mall, kemudian setiap hari beliau keliling bahkan sampai ke Indonesia. Orang-orang yang tidak punya rumah, yang memang tertinggal ekonomi dan lain sebagainya, dia datangi kemudian dia biayain hidupnya. Ketika ada yang menanyakan, kenapa antum seperti itu? Ya, membiayai padahal tidak kenal dengan orang tersebut, kemudian padahal tidak pernah berjumpa dan lain sebagainya. Bahkan beliau membayar satu klub malam, kemudian disewa satu malam, diambil semua pekerja di dalam situ, perempuan-perempuan yang memang terjerumus di situ, kemudian dibelikan pakaian muslim, kemudian diajak pengajian, keluar dari klub itu. Beliau menjawab, karena nanti harta saya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya melihat orang lain susah, ketika ada hal-hal yang sekiranya saya bisa bantu, kenapa saya tidak bantu? Nah, ini salah satu contoh memposisikan amanah, harta sebagai amanah itu untuk penyelamat nanti di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amanah kita sebagai kepala keluarga. Bagaimana membentuk, menghadirkan nilai-nilai keislaman di dalam lingkungan keluarga kita. Yang tadi Allah sudah berikan kenikmatan, kesehatan, harta. Nah, tinggal kita menghadirkan lagi nilai-nilai yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keluarga kita sebagai bentuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amanah yang terbesar yang tadi saya sampaikan adalah Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an ini diturunkan sebagai petunjuk bukan bagi umat Islam saja. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an itu ada yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, berarti ayat ini khusus bagi orang yang
yang beriman. Tapi ada juga ayat yang diawali dengan ya ayuhan nas. Berarti ayat ini berlaku untuk seluruh manusia yang ada di dunia. Nah, Al-Qur'an yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW yang bagian daripada perjuangannya tadi adalah perang Badar tersebut. Lantas kemudian Al-Qur'an itu beserta nilai-nilainya diwariskanlah kepada kita saat ini sebagai bentuk amanah terbesar itu bagi umat Islam. Pertama, bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an. Di dalam bulan suci Ramadan tentu ya, semangat beribadah kemudian mendekatkan diri kepada Al-Qur'an itu lebih tinggi daripada di luar bulan Ramadan. Nah, inilah yang menjadi esensi arti daripada syaitan-syaitan itu dibelenggu. Kenapa? Karena semangat ibadah umat Islam di bulan suci Ramadan itu lebih tinggi. Nah, amanah kita kepada Al-Qur'an, interaksi kita seperti apa? Kemudian bagaimana seberapa jauh kita memahami ayat-ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tadi adalah petunjuk bagi manusia. Apakah kita hanya sekedar memiliki Al-Qur'an? Yang bahaya itu ini Al-Qur'annya kita beli mahal-mahal kemudian menjadi hiasan saja di lemari. Padahal Al-Qur'an yang tadinya itu menjadi petunjuk bagi manusia, sejatinya setiap hari interaksi itu harus kita lakukan. Karena tidak mungkin sudah kita berinteraksi dengan Nabi, tidak mungkin sudah kita berinteraksi dengan para sahabat yang memang sudah hatam dengan nilai-nilai apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka dengan para ulama, ya, para guru-guru kita, maka mendekatkan diri kepada Al-Qur'an dan kemudian memahami makna-maknanya. Bahkan Al-Qur'an ini ya, menjadi satu-satunya kitab yang luar biasa rangkaian kata-katanya. Saking luar biasanya ada seorang ilmuwan yang di luar daripada keyakinan kita mencari kesalahan dalam Al-Qur'an. Dan ternyata dia ketemu. Nama kitabnya itu 22 kesalahan dalam Al-Qur'an. Dan itu langsung juga dijawab oleh para ulama tafsir. Bahwa itulah yang menjadi keotentikan, kemurnian, dan keistimewaan Al-Qur'an. Yang orang lain tidak bisa memahami itu. Kecuali orang-orang yang beriman. Maka interaksi kita. Bagaimana, sudah sejauh mana hafalan, kemudian berapa juz dan lain sebagainya, dalam sehari targetnya berapa. Nah, kalau bulan Ramadan tuh biasanya ada yang bikin target sehari sejuz. Nah, itu berarti dalam 30 hari atau di dalam bulan suci Ramadan ditargetkan 1 kali khatam. Ada yang menargetkan 1 minggu 1 kali khatam. Nah, ini ketika kita dekat kemudian berinteraksi dengan Al-Qur'an, membaca artinya, maknanya dan lain sebagainya, maka itulah yang menjadi tameng ya, menjadi tameng penghalang bagi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang justru dapat menjauhkan kita dari Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu ini menjadi bagian daripada amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya, kepada setiap manusia. Adalah amanah yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang terakhir adalah yang berkaitan dengan ibadah bulan suci Ramadan. Bagaimana kita diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita ya, yang kemudian orientasinya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanahnya adalah bagaimana kita menjaga nilai-nilai keislaman dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketakwaan itu terus meningkat untuk memperberat amalan-amalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi.
Kalau misalkan kita tidak mampu menjaga amanah ini, ya, maka sesungguhnya kita lebih lemah daripada pasukan-pasukan yang berjuang ketika perang Badar di 14 abad yang lalu. Dengan perjuangan mempertaruhkan keimanan, kemudian juga mempertaruhkan nyawa. Kalau kita di tempat kita mungkin berdakwah, kemudian ikuti kajian, berinteraksi dengan Al-Quran, tidak ada dengan perasaan was-was. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Hanya sekedar untuk membaca Al-Quran satu halaman saja, hati mereka itu juga merasa terancam, takut dibom lah, takut ditembak lah. Nah, yang terbaru ini, ya, bagaimana hanya karena kecurigaan tentara Israel terhadap umat Muslim yang ada di sana, ketika mereka beribadah, wah, itu ditendang, kemudian dipukulin. Dan ini informasi yang terakhir tanggal 6 kemarin. Kemudian beribadah diinjak-injak dan lain sebagainya. Nah, itu mempertaruhkan keimanan, kemudian menjaga keimanan mereka sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, itu seolah-olah dekat dengan kematian. Nah, maka kita dengan posisi kita saat ini, dengan segala amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan segala fasilitas dan keamanan di negara kita, maka kita maksimalkanlah kesempatan ini. Lantas kemudian menjadikan diri kita dekat dengan Al-Quran, lebih mengenal Rasulullah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pun tidak melepaskan kehidupan dan kesibukan duniawi. Maka ketika kita menyibukkan kesibukan duniawi kemudian melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa hal tersebut bernilaikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita beserta keluarga kita dapat menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama keluarga kita, bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.